Salam silvikulturis. Silvikulturis siap bina hutan. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Teknik Silvikultur akan mempresentasikan mengenai rancangan penanaman di Desa Jatiroke. Mohon disimak dengan baik. Selamat menyaksikan. Kondisi existing atau biofisik daerah kajian lahan Desa Jatiroke terletak pada 6 derajat 55 menit 40,44 detik lintang selatan dan 107 derajat 47 menit 45,71 detik bujur timur secara geografis. Dan daerah penanaman kami di Jatiroke memiliki luas sebesar 0,21 hektar. Secara geografis, Desa Jatiroke merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 2-4 mdpl yang terdiri dari persawahan, tanah darat, serta pemukiman. Kelas lereng pada daerah Jatiroke yang digunakan sebagai lokasi penanaman pada kelompok kami memiliki kondisi yang agak curam dengan kemiringan 16-25% karena posisinya berada di kaki gunung. Selain itu, pada Desa Jatiroke, arah lereng yang didapati adalah ke arah barat. Kelas lereng dan arah lereng dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, yang selanjutnya, kondisi tutupan lahan yang kami ambil untuk lokasi penanaman adalah kondisi tutupan lahan yang terbuka atau dengan klasifikasi jarang di lokasi Jatiroke dalam daerah Gunung Gelis. Pada lahan yang terbuka tersebut seharusnya dilakukan penghijauan sebagaimana yang tercantum dalam Inpres nomor 14 tahun 1979 menyatakan batasan kritis bantuan penghijauan ialah yang pertama ditinjau dari segi hidroorologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu das atau wilayah lain, atau yang kedua keadaan penutupan tanah sedemikian rupa buruk sehingga mengalami tingkat erosi yang tinggi atau penurunan produktivitas yang cepat atau merusak mutu lingkungan hidup perairan sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa keadaan tutupan lahan yang buruk seperti lahan terbuka dapat mengalami tingkat erosi yang tinggi sehingga dapat merusak mutu lingkungan. Selain itu, kondisi tutupan ini dipilih karena penanaman dilakukan selain sebagai penambahan dari sektor ekonomi untuk dimanfaatkan, dapat juga memperbaiki kondisi hidrologi yang ada di daerah sekitar tersebut. Nah, seperti apa yang bisa kalian lihat, lahan berukuran 0,2 hektar berbentuk trapesium, lebar bawah 40 meter, lebar atas 28,6 meter, dan panjangnya 54 meter. Lahan tersebut dibuat dengan pola penanaman alley cropping, berisi tanaman kehutanan sengon yang dilambangkan dengan huruf S, dan tanaman pendukung kopi yang dilambangkan dengan huruf K. Layout direncanakan memiliki satu pola larikan sengon dan satu larikan kopi. Jarak tanam kedua tanaman tersebut menentukan berapa banyak larikan dalam lahan dan berapa banyak jumlah tanaman yang dapat ditanami pada lahan tersebut. Jarak tanam sengon 3x3, kopi 2x2,5. Nah, misalnya pada larik pertama dengan membagi lebar bawah 40 meter dengan lebar sengon 3 meter, maka diperoleh 12 sengon pada larik pertama. Dan hal tersebut berlaku pada larik-larik berikutnya. Kemudian diperoleh 77 sengon dan 158 kopi. Pola penanaman yang kami pilih adalah agroforestry alley cropping atau biasa disebut budidaya lorong dengan menggunakan dua jenis tanaman yang berbeda, yakni tanaman tahunan sebagai tanaman baris dan tanaman musiman yang berada di antara barisannya. Menurut beberapa hasil penelitian, alley cropping efektif untuk menurunkan erosi dan aliran permukaan. Bahkan menurut penelitian ngaji tahun 2009 penurunannya pun hingga 43-64%, sehingga sangat cocok dengan kondisi existing lahan kelompok kami, yakni Desa Jatiroke yang memiliki kondisi lahan agak curam beserta tutupan lahan yang jarang. Variasi tanaman ini pun dapat mengurangi pengaruh pukulan butir hujan secara langsung ke permukaan tanah yang berarti dapat mengurangi rusaknya struktur tanah. Variasi ini pun melindungi daya transportasi aliran permukaan, menahan sedimen, mengurangi evaporasi, meningkatkan pasokan air ke dalam tanah. Selain itu, pola ini pun mampu memperbaiki kondisi lingkungan, meningkatkan produktivitas, dan sekaligus berfungsi konservasi. Berikut merupakan jenis tanaman yang kami pilih. Pertama, ada sengon laut dengan nama latin Paraserianthes falcataria, dan yang kedua ada kopi dengan nama latin Coffea arabica. Sengon laut dipilih karena merupakan jenis tanaman yang cepat tumbuh. Selain itu, memiliki peran penting dalam memelihara kesuburan tanah dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kopi dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan tanaman konservasi, sehingga dapat mempercepat proses pemulihan lahan. Proporsi tanaman sengon dan kopi adalah 33% sengon dan 67% kopi.
Gabungan antara tanaman tahunan dan semusim juga akan lebih baik untuk mengurangi laju erosi karena tanaman tahunan mempunyai luas tajuk yang relatif lebih besar dalam menahan energi kinetik air hujan, sedangkan tanaman semusim dapat berperan sebagai pelindung tanah dari butiran air hujan. Selanjutnya ada jarak tanam. Sengon yang bernama latin Parasiantes falcataria mempunyai jarak tanam 3x3 meter. Jarak tanam mempengaruhi jumlah intensitas cahaya dan unsur hara yang didapat oleh tiap individu. Nah, hal ini adalah yang paling ideal untuk digunakan pada kondisi gunung gelis dengan kondisi lahan yang miring. Selanjutnya terdapat spesies kopi atau Coffea arabica yang mempunyai jarak tanam 2x2,5 meter. Jarak tanam ini divariasikan dengan ketinggian lahan. Semakin tinggi lahan, semakin jarang penanamannya, dan semakin rendah, semakin rapat jarak tanamnya. Nah, hal ini juga diikuti dengan memperhatikan kondisi lahan yang miring. Berikut adalah tabel tata waktu rancangan penanaman di Desa Jatiroke, mulai dari tahapan pembersihan lahan dan pembuatan pagar pada tanggal 1 Desember 2020 hingga tahap penanaman pada tanggal 15 Februari 2020. Untuk pemeliharaan dan perlindungan serta pengamanan telah direncanakan hingga tanggal 2 Maret 2025. Total waktu pengerjaan adalah 2.494 hari dengan rentang pengerjaan dari Desember 2020 sampai dengan 2 Maret 2025. Setelah pembuatan tata waktu kegiatan, dilakukan pembuatan rancangan anggaran biaya untuk rancangan penanaman di Desa Jatiroke ini. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa biaya yang perlu dikeluarkan meliputi pembersihan lahan dan pembuatan pagar, pembuatan gubuk kerja, pembuatan gudang penyimpanan, pembuatan bedeng, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pembuatan saluran irigasi, penanaman, pemeliharaan, serta perlindungan dan pengamanan. Dengan biaya masing-masing pekerjaan tersebut dapat dilihat pada slide. Dari angka-angka tersebut didapatkan total jumlah biaya yang perlu dikeluarkan untuk penanaman di Desa Jatiroke ini adalah sebesar Berikut adalah referensi yang kami pakai pada presentasi kali ini.